Kontrol tadi udah hari ini. Oh, Udah hari ini kontrol ke RSPAD. Besok itu schedule-nya kalau nggak salah sih ada undangan makan siang. di Kurang tahu sama temennya. Yuk, bisa dimulai. Oke, siap. Siap. Malam Mas Bro. Malam. Mas Bro, perkembangannya nih sudah sejauh mana? Perkembangan apa nih? Rencananya kan besok mau dikontrol lagi ya? Enggak. Mesinnya. Jadwalnya hari Kamis. Enggak. Untuk kontrol tadi udah hari ini. Oh, Udah hari ini kontrol ke RSPAD. Besok itu schedule-nya kalau nggak salah sih ada undangan makan siang. di Kurang tahu sama temennya. oh, Hanya Bang Indra aja, Mas. Untuk undangannya memang hanya untuk Bang Indra aja. Oke, Mas. Ini yang lagi rame nih. Duduk permasalahannya apa sih sehingga mungkin Mbak Dila mengajukan gugatan kepada Mas Indra? Ya, jadi kalau untuk duduk permasalahannya itu apa, bagaimana, kalau saya pribadi dari keluarga itu memang sangat-sangat menjaga biar Bang Indra ini nggak kepikiran gitu ya. Kalau kita tanya-tanya masalah ini gitu ya. Jadi saya lebih fokus nanyain sama masalah kesehatannya dia aja sih gitu. Jadi kita tanya kayak apa yang lagi dirasain gitu ya, apa yang dia lagi pengen kayak gitu, itu yang lebih diutamakan. Jadi kita memang nggak mau tanya-tanya untuk masalah rumah tangganya dia, dan itu salah satu cara kita untuk mengalihkan perhatiannya dia biar dia nggak kepikiran gitu, karena kan kondisinya Bang Indra kan belum full pulih 100%, dan dari dokter pun kita keluarga itu udah sangat-sangat diwanti-wanti, udah sangat dipesankan jangan sampai dia tertekan, jangan sampai emosionalnya bagaimana seperti itu. Jadi kalau sampai amit-amit ini kejadian yang kedua, itu akan bisa lebih parah dari yang sebelumnya. Sedangkan Bang Indra bisa sampai dengan kondisi yang sekarang ini itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keajaiban lah yang dan anugerah yang benar-benar dikasih sama Allah gitu ya. Jadi ini kita jaga banget ya, jangan sampai dia harus punya tekanan pikirannya, jadi ya kita alihkannya lebih ke sana aja. Karena kebetulan juga Babang kan masih lupa-lupa gitu ya, jadi apalagi ada apa gimana tuh dia masih lupa. Kemudian juga dia lagi nggak update soal sosial media gitu ya, nonton TV pun lagi nggak, karena memang kebetulan di sini di kamarnya yang kebetulan kan di Radio Dalam ini dia di kamar aku gitu ya, jadi dia di kamar sini tuh nggak ada TV, jadi ya alhamdulillahnya gitu, dia malah lebih fokus aja sama pagi. Biasanya dia lari jalan pagi, kemudian sarapan, setelah itu mandi, atau habis itu mau ada acara kontrol atau ada ketemu sama orang gitu. Tapi ada kecurigaan nggak sih dari keluarga dengan adanya perang ya yang terjadi sekarang gitu? Mungkin ada kecurigaan dari keluarga bisa ada seperti ini mungkin. Ya kembali lagi tadi ya, kalau kita sih nggak mau ikut campur gitu untuk masalah rumah tangganya Bang Indra sama Dila. Kita hanya tinggal menunggu aja, apapun nanti hasilnya ya kita doakan aja yang terbaik gitu. Mas, apa isunya ada KDRT juga dari Dila kepada Bekti, itu seperti apa? KDRT. Iya, dari Dila kepada Bekti. Ya mudah-mudahan sih itu isu ya gitu. Karena kalau saya lihat juga alhamdulillah selama Bang Indranya nggak kenapa-napa, ya mudah-mudahan itu hanya isu. Tapi untuk tadi ngomong-ngomong soal kontrol pun biaya perawatan ke depannya itu seperti apa sih untuk Abang sendiri? Ya, kalau untuk kontrol mata kita menggunakan BPJS gitu ya. Kalau untuk yang Abdi Waluyo ya kita sudah ada perjanjian dengan pihak Abdi Waluyo. Kemudian untuk masalah itu nanti kan insya Allah juga Bang Indra mungkin sudah mulai bisa bekerja, walaupun memang pekerjaannya itu kita masih sangat batasin gitu ya. Kalau untuk MC di satu acara yaitu pasti kita akan minta persetujuan dulu dari dokter, dilihat dulu kondisinya. Kalau memang memungkinkan kita akan bisa MC, tapi kalau memang belum disetujui ya otomatis kita akan hold. Kan Indra sendiri kan untuk berbicara kan ada ekspresi tersendiri. Tapi kan kayak di podcastnya Kamelani pun sudah kayak kurang terbuka soal asuransi sendiri gitu kan. Sebenarnya udah punya lama gitu. Nah itu takut seperti. Jadi maksudnya asuransinya kenapa? Udah punya lama, cuman nggak cerita aja gitu. Baru ketahuan kan sekarang gitu. Ternyata udah punya cerita. Enggak, kalau itu asuransi yang lama itu diberhentikan dulu ketika waktu COVID.
gitu ya, karena kan alhamdulillahnya ya Bang Indra selama ini memang alhamdulillahnya sehat gitu ya, dikasih nikmat sehat terus sampai akhirnya diputuskan lagi baru ikut asuransi lagi, ternyata dikasih nikmat sakit sama Allah gitu ya. Ya ternyata tidak tercover gitu sama asuransinya yang baru ikut lagi gitu. Mas, kemarin katanya Mas Indra sendiri suka bentak-bentak Dila, benar nggak sih? Jadi sebenarnya Ya. jadi sebenarnya dia bukan bentak-bentak gitu ya penyampaiannya. Mungkin teman-teman pernah ada yang lihat waktu ketika acara di MC di Blue waktu itu pas selesai kan teman-teman wartawan ngerebutin Bang Indra, kemudian aku lagi ngarahin Bang Indra untuk ke satu ruangan gitu ya, dia lebih nggak sabaran mau kemana sih ini, kenapa sih, lebih kayak gitu. Tapi kalau untuk bentak-bentak, Indra bukan tipikal orang yang suka bentak-bentak gitu ya. Mungkin teman-teman juga tahu lah gitu. Bukan yang bentak dalam arti gimana. Mungkin ada nada tinggi gitu ya, ada nada tinggi kayak misalnya apa sih kayak gini sih, kayak gitu-gitu mungkin ada gitu. Tapi kalau bentak-bentak kayaknya saya rasa sih kalau saya sendiri nggak pernah mengalami hal itu gitu ya. Tapi katanya emosional karena memang bagian dari pemulihannya itu, Pak. Iya, kalau untuk masalah itu kan karena ya kembali lagi tadi saya bilang Bang Indra belum pulih total secara 100%. Jadi tidak bisa dikatakan dia sama kayak kita yang belum mengalami hal itu gitu ya. Jadi pasti ada perubahan sedikit gitu. Memang sedikit banget gitu. Kalau untuk sama anak-anak gitu ya, mungkin yang di podcastnya Melani itu ada sedikit bercanda juga. Mungkin lebih ke bukan ngebentak anak-anaknya secara dimarah-marahin gitu, enggak. Dia lebih kayak mana nih handphone ayah gitu, padahal sebenarnya dia tahu kalau handphonenya, bukan dia tahu, maksudnya handphone itu lagi memang kita lagi sembunyikan gitu ya, tapi karena Indra masih lupa jadi dia ngerasanya handphonenya diumpetinnya sama anak-anak gitu. Bang, apakah salah satu dari saat itu Kadila membuat donasi terkait pembiayaan itu jadi suatu percekcokan antara Bang Indra dengan Dila? Enggak, karena untuk Bang Indra sendiri pun kita juga tidak pernah mengatakan bahwa oh ya Dila dulu open donasi dan segala macam, itu nggak ada. Tapi kita bilang banyak orang yang ngebantu gitu. Tapi pada akhirnya Impact tahu itu donasi yang digalang oleh Dila nggak sih? Enggak, belum. Sampai saat ini? Setahu saya sampai saat ini belum. Kalau dari pihak keluarga kita sih kita nggak pernah ngomongnya. Mas, soal nasi rumah yang di Pondok Gede katanya pengen dijual dan hasilnya akan dibagi rata, itu keuntungannya seperti apa? Alhamdulillah Bang Indra nggak punya rumah tuh di Pondok Gede. Pondok Pondok Cabe, maaf, Oke. Pondok Cabe. Di Pondok Cabe. Ya kalau di Pondok Cabe kenapa tadi mau dijual, Mau dijual. dan hasilnya itu akan dibagi rata. Mm-mm. Dengan Mbak Dila sendiri itu keuntungan gimana? Bagi dua. Oh kalau itu sih keputusannya nanti mungkin ada di mereka berdua ya. Dan saya sendiri nggak ada hak ataupun kewenangan untuk menjawab hal itu gitu. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke lawyernya. Masih kan Adila Pak kasih statement katanya sempet capek ngurus Impact tuh di podcast di pada saat tayangan televisi itu. Seperti apa sih, mungkin emang benar? Ya pastinya lah ya. Semua orang yang namanya kita merawat orang yang lagi sakit pasti ada rasa capek, itu pasti ada gitu. Sesuper womannya, supernya kita sama keluarga sendiri pun mungkin juga pasti kita ada rasa capek, itu pasti ada gitu. Ya kita kan memang selalu makanya berkoordinasi gitu ya. Kalau memang Dila lagi nggak bisa, lagi ada keperluan yang lain, kita keluarga tuh siap gitu untuk membackup gitu. Kapanpun dibutuhkan, kapanpun mau nemenin Bang Indra kemana, kita siap. Gitu. Tapi terkesan nggak ikhlas nggak sih maksudnya untuk mengurus suami sendiri gitu? Ya kalau terkesan itu sih kita bisa lihat Dila bisa nemenin sampai dengan sekarang, ya itu ikhlas lah. Berarti bisa dibilang nanti nasib depannya seperti apa kayak Indra untuk tinggal, salah satunya tinggal ya. Apakah bakal terus di sini atau seperti apa mungkin? Ya kalau sementara masih tinggal di sini dulu, karena kan ini rumah papa gitu ya, rumah papa kita ya, always pasti terbuka pintunya untuk siapapun anak-anaknya papa gitu, termasuk saya, Indra ataupun abang saya yang pertama gitu ya, karena kita kecil sampai besar di sini gitu. Ya kalau untuk nanti setelah ini Bang Indra nanti mungkin mau punya rumah lagi sendiri atau bagaimana, ya itu haknya Bang Indra. Mas, Mulai untuk dari nol masalah lagi ya? Sendiri masih berjalan nggak sih, Kak? Bisnisnya Kak Bekti sendiri masih berjalan nggak sampai saat ini? Bisnisnya kalau untuk yang kerjasama sama Bang Indra itu kita juga sekarang belum bisa trace, karena kan masih Bang Indra sendiri nih yang dari kemarin pegang, dan kebetulan nomornya itu kan sudah tidak aktif gitu ya. Nanti pelan-pelan juga pasti kita akan cari gitu. Mas, untuk Kartagono gini seperti apa Mas? Mungkin udah ada pembicaraan ini kan, berkasnya juga udah masuk ke PA Selatan. Hmm. Maksudnya Iya.
Ya kalau untuk harta gono gini mungkin nanti bisa ditanyainnya sama Bang Milano mungkin ya. Karena kalau saya tadi nggak mau ikut campur untuk masalah rumah tangga. Berarti bisa dibilang sekarang Kak Indra juga mulai dari nol banget nggak sih, kan bisa dibilang kan ini meninggalkan semua yang ada dong. Ya pastinya kita ini memulai new Indra gitu ya, memulai semuanya segala sesuatunya memang dari awal gitu ya, apapun itu kita start over lagi dari nol seperti itu. Nah, nasi tabungannya nanti gimana, kan ibaratnya kan punya ibaratnya tabungan sebelum sakit gitu. Tabungan kedepannya seperti apa? Nah mungkin kalau untuk masalah finansialnya beliau ya saya juga nggak punya kewenangan untuk menjawab karena saya pribadi nggak tahu gitu, maksudnya nggak mungkin kan saya nanya Babang punya tabungannya berapa sih gitu kan, ntar malah salah-salah gue yang ngambil gitu kan. Jadi kalau untuk masalah itu manajemen juga pasti ikut bantu dan segala macam. Ya, Bang, menjelang sekarang- sidang perdana gimana Bang? Bang Indra Bekti. Kalau menjalani sidang perdana seperti mungkin sudah dijelaskan sama Bang Milano ya. Kalau untuk persidangan itu memang kita dari pihak Bang Indra tuh tidak hadir gitu. pasti hadir. Alasannya Nggak apa hadir. tuh Bang? Kenapa? Alasannya? Alasannya. Nggak ada alasannya sih. Ya saya taunya cuma dikasih taunya itu aja. Apakah memang ingin fokus ke penyembuhan Kak Bekti atau Ya pastinya itu. Karena kita lebih mempertimbangkan ke kesehatannya Bang Indra juga. Bang, terkait postingan sahabat dari Indra BRM, apakah itu ada keterkaitannya antara Kadela dengan Kak Impact? Apa Salah tuh? satu Postingannya nggak tahu. Gua nggak tahu benar. Yang terbaru itu yang di Instastory Bang. Boleh lihat dulu. Oke. Di lemot. Nggak ada sih. Ada Bang nih. Judul. Ya kalau terkait masalah itu sih mungkin aku juga nggak punya kewenangan menjawab ya, karena kan bukan aku yang bikin postingan gitu ya, dan aku nggak mau ngeduga-duga juga gitu ya. Jadi ya mungkin nanti bisa teman-teman tanya ke Teddy gitu. Ya, Terkait soal kata-kata Kadila yang kebohongan terkait asuransi itu. Untuk nggak tahu, saya beneran saya nggak tahu, saya nggak lihat postingannya gitu ya. Dan balik lagi tadi ya, itu mungkin nanti bisa ditanyain aja ke Teddy Bareng. Bang, sekarang kan udah bisa rumah ya Bang ya. Tedila berarti sekarang masih di rumah yang di Pondok Cabe ya? Ya. Nah, dan Mas Bekti udah di rumah sini ya? Betul. Nah itu anak-anak masih sama Tedila Ngasih dong. semuanya. Dan ada upaya dari Mas Bekti nggak sih untuk istilahnya hak asuh anak itu jatuh ke tangan Mas Bekti? Enggak. Jadi memang untuk hak asuh mungkin juga Bang Milano juga sudah jelasin, hak asuh itu ada di Dila, dan kita tidak mau kita juga mikirin dong anak-anak ini kan bukan buat diperebutkan. Karena kan kita juga tetap mesti mikirin psikologis anak-anak gitu ya. Jadi ya udahlah, semuanya itu nanti Bang Indra juga tetap bertanggung jawab gitu ya, walaupun memang anak-anak sama Dila, dan itu mereka tetap sama anak-anak mereka berdua. tapi Artinya seintens masih apa udah- sih komunikasi sama anak-anak? So far memang belum ada, karena kan Bang Indranya sendiri juga belum bisa pegang handphone gitu ya. Nanti kalau emang kebetulan kapan dia minta, dia udah ingat gitu ya, dia mau minta dihubungin, minta dikabarin, ya pasti kita akan coba mungkin video call seperti itu. Kalau anak-anak kan sudah punya handphone masing-masing gitu ya. Tapi kalau selama ini ya itu tadi, kita keluarga lebih mengutamakan kesehatannya dia, fokusnya ke sana. Jadi kita nggak pernah nanyain Babang kangen nggak atau gimana, nggak, karena biar dia nggak kepikiran, itu aja sih. Bang, dalam salah satu gugatan Dila kan selain harta gonok ini ada anak juga kan dia. Nah, bicara tentang harta gonok ini keberatan nggak sih Mas Bekti, karena kan mengingat juga masih butuh biaya untuk pengobatan Kak Bekti sendiri. Ya kalau hal itu saya nggak bisa jawab gitu ya. Itu nanti mungkin kalau nanti ada kesempatan atau mungkin nanti ada preskon bisa ditanyakan langsung ke Bang Indra. Lagi kan salah satu tuntutannya juga kan ada untuk membiayai anak juga ya. Kalau boleh tahu kan nominal per bulannya tuh berapa sih, kan ada tuntutan dari Tedila juga. Itu yang mengharuskan Kak Bekti untuk sekarang kerja kah, karena emang tabungannya udah ya ibaratnya tadi bilang kayak mulai dari nol lagi gitu. Enggak, ya bukan mengharuskan dia bekerja lagi karena itu ya, memang dia harus bekerja ya untuk dirinya dia sendiri lah terutama gitu ya. Dan kalau dia memang punya kewajiban yang lain ya itu harus dia yang selesaikan. Mas Bro, ini kan Mas Indra sudah tinggal di rumah orang tua ya.
Artinya selama tinggal di sini apakah anak-anak sudah datang menjenguk atau belum? Belum, Sampai detik ini. belum. Ya kan masih sekolah juga. Ya. Mas, ini Indra pertama kali dapat kabar dia digugat oleh istrinya sendiri dengan kondisi yang belum 100% pulih. Seperti apa Mas mungkin Mas? Ya itu kalau saya sendiri malah pribadi ngelihatnya mungkin dia taunya justru dari teman-teman wartawan. Ketika dia kemarin lagi di rumah sakit atau pas lagi menghadiri salah satu acara di talk show gitu ya, dia baru tahu di situ. Karena kalau kita dari keluarga yang tadi saya seperti tekankan adalah kita nggak pernah mau bahas biar dia nggak kepikiran. Pak, Bro, apakah orang ini yang kan intens dari dengan Milano sendiri bilang kalau ini kemauan keduanya yang mereka datang ke kantor Milano pada hari Minggu kalau nggak salah. Nah, ini ternyata mereka dua-duanya pengen mengakhiri rumah tangganya. Itu menanggapinya gimana? Ya nggak bisa nanggepin apa-apa juga gitu ya. Balik lagi pasti saya doakan ya, dan harapan saya adalah yang terbaik aja. Mungkin buat mereka ini yang terbaik ya, monggo. Dari pihak keluarga tidak ada untuk bicara secara keluargaan gitu. Bicara secara kekeluargaan ya, kalau kita tergantung dari mereka berdua aja. Kalau mereka berdua mau diinikan dulu ya mungkin ada, tapi kalau saat ini yang tadi saya bilang, karena kita fokusnya sama Bang Indra adalah ke kesembuhannya dia, jadi kita nggak mau bebanin pikirannya dia. Kemudian